Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seiman sidang zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah terus mencurahkan rahmat nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat hadir melaksanakan salat fardu zuhur berjamaah. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan rahmat nikmat kepada kita semua. Salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seiman sidang zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada zuhur ini yaitu berkaitan dengan dicabutnya para ulama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam sebuah hadis Bukhari wa Muslim, apabila Allah ingin mengambil ilmu, bukanlah Allah ambil melalui dada para ulama, melainkan Allah wafatkan para ulama itu. Dan sehingga orang-orang yang bodoh yang akan memberikan fatwa dan mereka sesat dan mereka menyesatkan. Jadi sehingga para ulama itu dicabut ilmunya, dicabut, diwafatkan, kemudian habis para ulama, tinggallah orang-orang bodoh sehingga mereka berfatwa, yaitu mereka sesat dan mereka menyesatkan. Dan ini adalah merupakan salah satu ciri-ciri dekatnya tanda kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baru-baru hal ini kita mendengar ulama kita wafat. Tapi sebelum itu tahun 2020 333 ulama wafat. Tahun 2020 kemarin banyak ulama kita yang wafat. Tahun 2021 itu ada 18 ditambah lagi ulama yang baru wafat sore kemarin, yaitu Al-Mukarram marhum Tengku Zulkarnain. Bahwa menurut informasi terbaru, beliau ternyata ada membawa penyakit namanya diabetes meletup. Jadi penyakit beliau diabetes meletup. Menurut informasinya lagi bahwa beliau katanya positif COVID-19. Jadi kalau kita buka informasi beliau wafat kemarin, itu tidak disebutkan penyakitnya apa. Tapi telah dibuka informasi terbaru, ternyata beliau memiliki penyakit diabetes. Ya, diabetes meletup. Artinya apa di sini? Memang COVID ini berbahaya, apalagi bagi udah ada penyakit komplikasi. Ini menurut dokter sangat berbahaya. Maka di dalam hal ini ya kita harus banyak ikhtiar untuk menjalani proses ketika pandemi ini. Pandemi ini tidak akan ada akhirnya, saudaraku. Tidak akan ada akhirnya. Dari mulai tahun kemarin, setahun yang lalu, saya mengatakan juga tidak akan berhenti. Ada yang mengatakan setahun akan berhenti. Setelah setahun masuk 2 tahun, tidak berhenti juga. Malah semakin parah. Maka dalam hal ini mesti banyak upaya ikhtiar kita.
Banyak ikhtiar kita, siap-siapkan obat-obatan, dan ini adalah merupakan cara ikhtiar kita. Saimin saimat rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, tanda dekatnya hari kiamat, nanti akan diwafatkan para ulama, kemudian laki-laki akan banyak dibandingkan perempuan, dengan bandingnya 50 perempuan 1 laki-laki. Kemudian khamar sudah mulai merajalela dan diminum. Kemudian perzinahan secara nyata. Ini kata Rasulullah SAW, ketika tanda-tanda kiamat sudah dekat, itu ciri-cirinya. Khamar sudah diminum terang-terangan, kemudian banyaknya kaum perempuan 50 banding 1 laki-laki, kemudian perzinahan sudah merajalela secara nyata. Ini ciri-ciri kiamat sudah dekat. Ilmu diantaranya diangkat, diwafatkan para ulama. Namun dalam hal ini, di dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi min qabli an nabraha dzalika 'ala Allah yasir. Tidak terjadi suatu musibah kepada sesuatu kaum, tidak terjadi suatu musibah di muka bumi ini, dan tidak pula pada diri kalian, melainkan sudah dicatat di dalam kitab Lahul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan. Allah mudah melakukan hal demikian. Ini Al-Quran menceritakan bahwa tanpa izin Allah kita tidak akan mati sakit apapun, tanpa izin Allah. Maka dalam hal ini iman dan keyakinan kita mesti harus kita tanamkan. Sebahaya apapun tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Tapi kalau Allah sudah kehendaki, dengan takdir Allah, dia akan terjadi. Maka dalam hal ini, ketika ilmu sudah nampak nyata diangkat oleh Allah, para ulama diwafatkan, kata Rasulullah SAW, maka perbanyaklah, kemudian berusahalah untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu, maka generasi-generasi anak-anak itu mesti harus digalakkan untuk menuntut ilmu, supaya tidak terjadi kebodohan yang berpanjangan. Menuntut ilmu itu tidak hanya anak-anak, kita juga menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Utlumul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buyan sampai ke liang lahat. Anak-anak generasi inilah yang perlu kita bina dan kita didik. Tuntut ilmu agama. Kenapa? Karena nanti ilmu agama itu dia akan menyelamatkan dirinya dan dia akan menyelamatkan orang lain. Ilmu agama. Tapi kalau ilmu dunia, dia hanya untuk dunia saja. Diibaratkan kita menanam padi. Padi itu adalah ilmu agama. Rumput akan tumbuh, dunia akan ikut. Tetapi kalau rumput kita tanam, sampai kapanpun padi tidak akan tumbuh. Betul tidak Pak Bu? Begitulah perumpamaan ilmu agama. Ketika kita belajar ilmu agama, kita diibaratkan sedang menanam padi, dan bermanfaat padi itu untuk kita dan untuk orang lain. Tapi rumput akan tumbuh, dunia akan ikut. Tapi kalau nanam rumput, sampai kapanpun padi tidak akan tumbuh. Kalau sudah dunia yang kita kejar, akhirat tidak akan dapat oleh kita. Itulah perumpamaan kita menuntut ilmu agama, memperbanyak ilmu agama. Anak-anak generasi kita didik, kita sekolahkan, masuk pesantren, masuk ke pondok, memperbanyak ilmu, memperdalam ilmu terus, sehingga ulama akan tumbuh lagi. Itu mencegah daripada semakin dekatnya hari kiamat, dikarenakan ulama akan tumbuh terus. Ini juga ditekankan oleh Rasulullah SAW agar kita menuntut ilmu untuk generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai ulama sudah habis dicabut Allah dan kita pun diam saja, tidak berupaya untuk pendidikan anak-anak kita untuk agama Allah. Sehingga semakin tak ada ulama, semakin dekatlah
kiamat itu akan menimpa umat. Soimin soimat rahimakumullah. Insyaallah nanti selesai zuhur, mari sama-sama kita sholat gaib untuk ustadz kita, buya kita yang wafat, Al Ustadz Tengku Zulkarnain. Insyaallah nanti selesai zuhur sama-sama kita sholat gaib di Masjid Hidayatullah ini untuk bersama-sama. Baiklah, soimin soimat rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terus giat dan semangat untuk generasi kita ke depan, supaya dunia ini terisi kembali dengan orang-orang yang berilmu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nafsi bi taqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.